Halo, perkenalkan, nama saya Widiwarani Purnama. Halo, perkenalkan, nama saya Widiwarani Purnama. Tapi orang-orang lebih mengenal saya dengan sebutan Widwar karena panggilan saya sejak SMP dari teman saya memanggil Widwar itu singkatan dari Widiwardani, jadi Widwar sampai sekarang seperti nama panggung. Saya berasal dari kota Bandung dan besar di Bandung juga dengan kultur-kultur Bandung yang akhirnya membuat saya seperti sekarang gitu. Latar belakang saya terjun ke dalam dunia seni rupa itu sebenarnya nggak ada basic banget gitu, karena keluarga saya pun bukan dari keluarga seni gitu, cuman karena faktor tetangga dan lingkungan saya yang akhirnya membuat saya menjadi terjun ke dunia seni rupa gitu. Teman-teman saya seperti teman-teman dari Panas Dalam yang mengajarkan saya pertamanya gambar, dari saya tidak bisa sampai seperti sekarang gitu. Sampai sekarang saya sering masih berkomunikasi dan kerja gitu dengan mereka. Hal tersebut membuat saya seperti sekarang gitu. Jadi sebenarnya saya tidak boleh, sangat dilarang untuk masuk dunia seni rupa oleh orang tua saya, karena pandangan orang tua di waktu itu dan waktu sekarang pun seperti seni rupa masa depannya seperti apa gitu. Namun setelah seiring berjalan, ya saya bisa menyimpulkan dan mengkaji sendiri gitu bahwa profesi apapun jika kita ditanam dengan baik akan menghasilkan hal yang baik gitu. Jadi jangan menjudge sebuah profesi gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk terjun ke dalam ranah seni rupa. Ya saya sangat senang, akhirnya saya menemukan passion saya di sana gitu. Seperti ya karena saya basicnya tidak bisa belajar mata pelajaran yang lain dan hanya bisa menggambar, akhirnya saya sangat senang gitu bergelut di dalam dunia seni ini. Akhirnya hal-hal tersebutlah yang menjadi latar belakang saya untuk membuat karya gitu, menjadi sebuah gagasan ketika saya mengingat masa lalu saya, terus permasalahan-permasalahan dan keresahan-keresahan dalam diri saya yang akhirnya saya gagas dan saya bungkus menjadi sebuah karya seperti karya-karya saya sekarang. Karena secara tidak sengaja ketika saya sholat Jumat, ada sebuah tafsiran surat Al-Baqarah yang bercerita bahwa sesuatu yang kamu lihat baik itu belum tentu baik, sedangkan yang buruk belum tentu buruk. Nah, satu tafsiran tersebut tuh menjadi sebuah tagline bagi diri saya gitu, bahkan yang saya ambil sebagai landasan hidup saya. Dan dari situ saya selalu berusaha untuk melihat lebih jauh terhadap peristiwa-peristiwa atau hal apapun itu yang akhirnya saya tuangkan kepada karya-karya saya gitu. Contohnya seperti karya yang merupakan karya TA saya melakukan pendekatan sebuah apropriasi dalam karya saya, di mana saya mengambil gagasan yang surat tadi untuk dijadikan gagasan saya. Seperti sesuatu yang kamu lihat baik itu belum tentu baik dan buruk belum tentu buruk gitu. Akhirnya saya mencoba menggabungkan dua elemen visual dan dua elemen karya yang sangat berbeda. Saya mengapresiasi karya dari Van Gogh dan Mark Rothko, karena ketika perbedaan itu jika kita gabungkan akan menghadirkan sebuah harmonisasi gitu, karena keseimbangan itu hadir karena elemen-elemen yang saling berlawanan gitu. Nah, akhirnya saya lebih tergugah untuk menggagas sebuah keseimbangan dalam karya-karya saya. Bahkan ya dalam kehidupan sehari-hari pun saya seperti itu gitu. Seperti melihat orang-orang kayak si A ini sangat buruk, tapi ternyata ketika kita melihat lebih jauh mungkin dia tidak buruk karena ada latar belakang yang membuat dia seperti itu gitu. Jadi saya berusaha untuk menjadi personal yang open minded gitu, dan dengan karya-karya saya ini saya sangat bertujuan untuk membuat si apresiator atau masyarakat, bahkan orang tua saya sendiri pun untuk belajar open minded gitu. Jadi jangan main menghakim sendiri bahwa itu benar-benar jelek, karena kita belum tahu secara lebih jauh gitu. Selain karya-karya yang berbentuk fisik seperti lukisan mungkin, terus kadang saya juga bikin patung. Saya juga lebih membuat karya ke musik kayak gitu sih, karena ada satu hal menarik ketika saya dulu kenal dengan Panas Dalam, yang akhirnya di mana anak-anak seni rupa membawa konsep-konsep seni rupa ke ranah seni musik gitu, yang dimana seni musik terkenal dengan
teori-teorinya atau apa, tapi ketika membawa kesederhanaan seni rupa ke dalam musik tuh seperti wah oke juga gitu. Akhirnya saya membuat karya-karya di dalam musik juga gitu, mungkin buat lagu, buat instrumen gitu ya. Saya walaupun tidak punya basic untuk bermain musik, tapi saya hanya ingin menghibur sebenarnya. Di karya yang akan dipamerkan dalam pameran Something the Others ini, saya lebih mengangkat ke tetap seperti yang gagasan yang saya ambil tadi. Saya lebih membahas tentang keseimbangan, dimana sesuatu yang kamu lihat itu belum tentu seperti itu gitu. Bahkan saya mengambil seperti capture bentuk-bentuk random yang saya lewati, baik itu berupa tembok, berupa susunan struktur bangunan yang saya capture. Ternyata ketika saya melihat itu tidak seperti apa yang dilihat gitu. Mungkin imajinasi saya bisa melihat seperti bentuk figur atau bentuk objek lainnya gitu. Jadi untuk dikaitkan kembali dengan gagasan saya, ya apa yang kamu lihat itu belum tentu seperti itu gitu. Jadi janganlah kamu judge seperti itu, benar-benar judge A gitu. Tapi karena banyak orang dan banyak pemikiran lain juga, mesti bisa berubah bahwa si A itu tidak secara konkret A gitu. Harapan saya setelah saya membuat karya ini lebih kepada masyarakat dan kawan-kawan saya gitu, lebih melihat, lebih terbuka gitu. Contohnya seperti mungkin orang tua saya pun yang melihat saya sebagai perupa, anggaplah seniman gitu, seperti seniman tuh masa depannya apa gitu. Tapi kan secara utuh ketika si seniman atau si perupa itu dapat survive dalam jalurnya, dalam tracknya gitu, dia pasti bakal bisa menjadi seseorang yang dikatakan jadi gitu. Bahkan ketika mungkin yang orang tua saya notabene menuntut saya untuk sebagai PNS seperti itu, kan belum tentu juga orang-orang yang di PNS itu bisa sukses seperti yang diharapkan. Jadi ya janganlah kalian melihat sebagai apa ya, profesi itu sebagai kayak acuan, tapi bagaimana kamu merintis gitu. Jadi janganlah kayak menjudge kayak gitu sih. Harapan saya lebih open minded aja buat orang-orang, jadi lebih terbuka gitu, enggak main-main sebelah mata gitu. Karena ya cukup apa ya, sakit hati juga gitu ketika kita punya potensi namun dipatahkan orang lain. Itu seperti wah, kita nggak punya support system sih kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Rinda, sebagai kurator kali ini di pameran Something in the Other. Yang pameran ini tuh pameran tunggalnya Widi gitu, yang kedua. Mungkin kali ini Widi itu cukup menarik ya, maksudnya dalam berkarya kali ini Widi tidak menggunakan painting yang konvensional gitu dalam berkaryanya, karena dia tuh merasa tertantang juga gitu, karena di kemudian hari terus semakin berkembangnya seni rupa tuh kita harus semakin berinovasi gitu. Kemudian Widi merasa tertantang untuk membuat karya yang berupa video gitu, yang dimana pada masa pandemi ini kan kita harus serba virtual gitu ya, tidak bisa offline dan karena segala hal kayak gitu. Lalu ini bisa dikatakan menarik karena Widi itu mempunyai latar belakang yang cukup bisa dilihat secara dua sisi gitu. Jadi tidak hanya satu sisi yang dimana Widi hanya menceritakan satu hal gitu. Nah, pada pameran kali ini, bagaimana sebuah keseimbangan itu tidak hanya melulu menceritakan tentang sebuah fenomena. Nah, karena yang Widi ajukan atau misalkan jual di pameran ini tuh sebuah pemikiran atau mindset masyarakat gitu ya, tentang visual gitu. Bagaimana visual yang mereka lihat sehari-hari, baik itu abstrak, yang realis dan sebagainya, bisa menjadikan sebuah ilustrasi atau sebuah objek baru gitu, sebuah objek baru yang dimana bertolak belakang dari yang keseimbangan itu gitu. Jadi bisa dikatakan dari sebuah bingkai visual abstrak, kemudian Widi bisa mengolah itu menjadi objek yang imajinatif gitu. Bagaimana seseorang melihat sebuah visual yang abstrak itu menjadi sebuah objek yang realis nantinya, atau misalkan sebuah objek yang imajinatif kemudian hari.